Dengan menjadi negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan lebih luas daripada daratan, serta kekayaan alam yang berasal dari laut milik Indonesia sangat melimpah, menjadikan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai nelayan. Namun, Indonesia memiliki masalah kemiskinan, salah satunya terhadap sektor perikanan karena para nelayan sangat minim di dalam pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Padahal dengan sumber daya alam yang melimpah serta dapat dimanfaatkan, seharusnya nelayan-nelayan di Indonesia dapat memenuhi kehidupannya dengan baik melalui penghasilannya. Kemiskinan di sektor perikanan disebabkan adanya beberapa masalah seperti adanya illegal fishing, adanya mata rantai perekonomian yang masih dikuasai dan dikendalikan oleh tengkulak dan para juragan sehingga membuat harga ikan tidak stabil dan bahkan kadang sangat rendah. Beberapa perairan di Indonesia yang telah mengalami overfishing seperti di Laut Jawa serta Laut Sumatera dan ditambah lagi jangkauan nelayan di perairan yang sangat rendah sehingga menjadikan sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak bisa termanfaatkan secara maksimal. Penangkapan ikan secara ilegal ini biasanya dilakukan karena mempertahankan keuntungan dalam lingkungan persaingan yang semakin lama semakin meningkat karena sedikitnya sumber daya alam, sehingga terpaksa melakukan pemancingan secara ilegal. Dengan masih lemahnya aturan maritim Indonesia, mengakibatkan banyak pelanggaran yang terjadi di lautan, sehingga untuk melakukan kecurangan dapat berpeluang besar seperti kegiatan ilegal, unreported and regulated fishing yang dilakukan baik oleh kapal ikan Indonesia maupun kapal ikan asing. Dengan adanya permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil kebijakan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang penangguhan sementara atau moratorium izin penangkapan ikan di zona pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada tanggal 3 November tahun 2014 berlaku hingga tanggal 30 April tahun 2015. Pada pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang penangguhan sementara atau moratorium izin penangkapan ikan di zona pengelolaan perikanan Republik Indonesia menyatakan bahwa moratorium ini diperuntukkan kepada kapal X asing di atas 30 gross ton atau GT, yaitu kapal yang diproduksi di luar negeri. Selanjutnya, pada pasal 2 menyatakan bahwa selama moratorium diberlakukan, perizinan kapal berupa surat izin baru mencakup surat izin usaha perikanan atau SIUP, surat izin penangkapan ikan atau SIPI, dan surat izin kapal pengangkut ikan atau SIKPI akan ditangguhkan dan ditertibkan, sehingga tidak akan dilakukan penerbitan izin baru bagi surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan. Sedangkan untuk SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan, serta bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir. Bagi yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administrasi. Kapal di atas 30 gross ton yang diproduksi di luar negeri adalah kapal dengan bendera asing. Sebagian besar kapal tersebut disewa oleh perusahaan ikan Indonesia. Namun, dengan adanya kebijakan moratorium tersebut mengakibatkan beberapa persoalan muncul terkait dokumen yang menjadi syarat untuk kapal dapat berlayar, sehingga kapal asing yang digunakan sebagai pengangkut ikan tidak dapat kembali ke negara asal apabila tidak memiliki surat persetujuan pengiriman atau izin pelabuhan sesuai dengan pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyatakan bahwa setiap kapal yang
berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar. Syah Bandar mempunyai tugas dan wewenang di pelabuhan perikanan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyah Bandaran. Syah Bandar dapat mengeluarkan surat izin pelabuhan di pelabuhan perikanan tersebut apabila telah melakukan pengecekan administratif kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi, yaitu SIKP untuk kapal pengangkut ikan. Persoalan yang dapat timbul yaitu tidak dapat diterbitkannya surat izin pelabuhan oleh Syah Bandar pelabuhan perikanan pada kapal yang tidak memiliki SIKP. Kapal dengan SIKP yang telah dicabut, maka kapal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kapal biasa yang dilayani di pelabuhan umum sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Transportasi Nomor 82 Tahun 2014 tentang prosedur penerbitan izin pelabuhan yang menyatakan bahwa kewajiban pemberian surat izin berlayar dikecualikan bagi kapal perang dan atau kapal negara atau kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang perikanan menyatakan bahwa kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia maupun kapal pengangkut ikan berbendera asing dapat dioperasikan dalam melakukan pengangkutan ikan di zona pengelolaan perikanan Indonesia. Kapal penangkap ikan dengan bendera Indonesia dapat dioperasikan dalam melakukan penangkapan ikan di zona pengelolaan perikanan Indonesia sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang perikanan yang berbunyi, setiap orang yang melakukan dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan atau laut lepas wajib memiliki SIKP. Selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia wajib memiliki SIKP. Maka apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal yang SIKP-nya telah dicabut, maka tidak dapat dilakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyatakan bahwa Syah Bandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis pengadilan serta penahanan kapal tersebut berdasarkan perintah tertulis pengadilan dengan alasan kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana atau perkara perdata. Hal tersebut dilakukan karena dalam Pasal 73 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut telah menetapkan bahwa dalam kasus penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahu negara bendera melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan, sehingga negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai.